Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Pada hari ini 11 Oktober 2020 kita berjumpa kembali dalam HMPA Golongan Anak Tanggung bersama Kak Delin, Kak Hana, Kak Rekel. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan memuji Tuhan dulu. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Di Pintumu Ku Datang. Tuhan dari lagu yang berjudul Yesus Pokok. Adik-adik, kita akan mengambil saat teduh. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik siapkan hati, pikiran, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 341, baitnya yang pertama, Yesus Memanggil. Adik-adik boleh duduk kembali, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam tadi. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 19,
Baitnya yang pertama dan ke-10, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita telah memuji nama Tuhan, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kalian tunggu? Sudah? Sebelum kita masuk dalam firman, kita mau berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu pada saat ini telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti. Dan oleh kasih dan pertolongan Tuhan, Engkau mampukan kami mengerti dan berlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah Bapa kepada kami anak-anak-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya, terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah? Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kalian akan bacakan, adik-adik semuanya mengikuti dalam hati. Saya bacakan. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Hosea sudah pernah didengar atau belum? Mudah-mudahan sudah. Anak tanggung kan sudah belajar banyak dari TK, kecil dan tanggung. Ya, Hosea ini adalah seorang nabi yang sangat unik. Kenapa unik? Dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, kalau mengingat bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, kepunyaanku, bangsaku. Dia menyebut bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi adik-adik, apa yang selalu dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel selalu melakukan yang tidak disukai Tuhan. Selalu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, untuk inilah Nabi Hosea dipanggil oleh Tuhan. Nabi Hosea ini disebut unik dan singkat, panjang ceritanya, tapi kita nggak sampai ke situ. Yang pasti Hosea ini singkat dan rencana Tuhan yang sangat unik diberikan kepada Hosea. Tapi bacaan kita hari ini adalah menyampaikan Allah sangat mengasihi kita. Allah itu penuh kasih, mau disampaikan Nabi Hosea. Adik-adik merasakan kasih Allah enggak? Sampai saat ini anak tanggung boleh belajar, anak tanggung di sekolah mungkin kelas 6 merasakan kasih Allah enggak? Merasakanlah Kadelin. Allah memberikan mama dan papa, Allah memberikan kita ganteng-ganteng dan cantik. Benar enggak adik-adik? Allah itu penuh kasih. Nah, kita mau lihat nih, siapa adik di sini disayang mama, papa atau enggak? Karena disayang sih, Kadelin saya enggak pernah dimarah. Siapa di sini adik-adik, tunjuk tangan ayo, yang tidak pernah dimarah mama atau papa? Nah, pasti enggak ada. Pasti dimarah. Kemarin ujian PTS, penilaian tengah semester. Pasti orang tua mulailah
naik darah tinggi. Mulailah ngomel. Kenapa orang tua mau darah tinggi? Marah? Oh, karena nggak sayang, kita dibenci, kadelin. Hukuman apa yang diberikan orang tua? Handphone dimatiin, dipukul, diputuskan data, macam-macam ya. Itu orang tua karena benci nggak sih adik-adik? Kadelin tuh pasti menghukum anak-anaknya. Ayo sudah, baca. Kalau nggak mau baca, dihukum. Hukuman apa? Ayo, tidak dikasih jajan, tidak boleh main handphone, ditarik. Orang tua menghukum itu bukan karena benci. Saya menyampaikan firman ini kepada anak saya. Jika engkau mengasihi anakmu, ambillah tongkat, beri didikan dan ajaran dan hukuman. Apalagi mama-mama itu pasti cerewet dan menghukum. Betul nggak adik-adik? Kalau disayang orang tua, dibenci atau disayang? Oh, Kak Adeline, saya dihukum, nggak dikasih HP lagi. Saya dihukum, nggak dibeli data. Pokoknya dihukum deh Kak Adeline. Karena disayang atau tidak? Ya pasti karena disayang. Satu orang tua pun tidak ada yang anaknya tidak baik. Tapi untuk membentuk anak supaya baik, orang tua pun memberikan hukuman. Orang tua pun memberikan ajaran. Inilah yang kita lihat disampaikan Nabi Hosea. Allah mengasihi bangsa Israel yang pada saat kondisi saat itu keadaan ekonomi bagus-bagus adik-adik, tidak ada masalah. Tapi moral mereka, rohani mereka rusak. Ada yang kelihatan rajin ke gereja, ada yang kelihatan Tuhan, ada yang kelihatan memberi terus ke gereja. Tapi adik-adik, Tuhan itu mengenal, Tuhan itu tahu. Sehingga dia mengutus nabinya. Dia bilang kepada Nabi Hosea, ini umatku, kesayanganku ini, kepunyaanku ini sering sekali meninggalkan aku. Sering sekali mendukakan hatiku. Tapi aku Allah yang Maha Pengasih. Juga yang mengasihi adik-adik ya. Mengasihi mama dan papa. Diberikan kita mama dan papa. Kita bisa sekolah. Sekarang anak sekolah luar biasa pakai HP semua. Semua itu dikasih karena kasih orang tua. Karena Allah yang sangat pengasih memberikan berkat kepada orang tua kita. Itulah juga yang terjadi pada saat itu. Oleh kasih Tuhan diberilah Nabi Hosea. Supaya Israel, kesayangan dan kepunyaan Tuhan ini dihukum. Saya menghukum mereka ini. Karena ada mereka kelihatan baik. Mental mereka ini, rohani mereka berbohong. Di ayat sebelumnya adik-adik ada hukuman diberikan Tuhan. Apa saja yang diberikan hukuman oleh Tuhan? Diberi belatung. Kita bisa lihat di situ Hosea 5 ayat 12. Sebab itu aku ini akan seperti mengengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Tuhan memberi belatung. Ya, Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel. Dibisukan. Tidak mau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Ya, dan adik-adik banyak sekali hukuman Tuhan diberikan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel sering melawan Tuhan. Bangsa Israel dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel, mengalami kesulitan. Itulah pada saat itu yang terjadi pada saat Nabi Hosea dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan Nabi Hosea kepada bangsa Israel karena kasih. Ya, jadi Tuhan memberikan itu karena kasihnya, mengutus nabinya. Tetapi dengan kasih itu Allah tidak memberikan yang manis-manis saja. Allah tidak memberikan yang baik-baik saja. Allah memberi hukuman. Ya. Nah, kasih Allah itu, Allah sendiri yang tahu, Allah sendiri yang sangat mengasihi kita. Dan dia mengasihi dengan berbagai caranya. Dia mengasihi kita dengan kasihnya. Dia juga menghukum oleh karena kasihnya. Dan menebus kita dari dosa kita oleh karena kasihnya. Dan ia memulihkan keadaan Israel. Itulah adik-adik yang terjadi pada kita. Kita harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ini yang disampaikan kepada Nabi Hosea. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Berarti sebelumnya mereka jauh daripada Tuhan.
Sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Disampaikan Nabi Hosea, dia Allah. Dia yang memulihkan kita, dia yang mengasihi kita, dia juga yang memukul kita. Ya, jadi kita adik-adik harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Sekarang ada ulang tahun Pelkat PKLU. Tahu nggak siapa yang punya oma opah? Ada? Tentu ada Kadelin. Kok di Medan apa namanya? Opung. Siapa yang punya opung? Tunjuk tangan. Nah, kesetiaan opung, kesetiaan oma dan opa untuk berdoa bagi anak, mantu dan cucu. Dia mengenal cucunya, mengenal mantunya. Dia memperkenalkan keluarganya kepada Tuhan. Nah adik-adik, mengenal Tuhan itu bukan saja dengan hal-hal yang baik, tapi mengenal Tuhan itu bisa saja kita dihukum. Nah, sekarang kita bersuka cita kesetiaan Pelkat PKLU di Bukit Moria menjadi suatu gambaran bagi kita setia kepada Tuhan. Ini diajak Nabi Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Adik-adik, mengenal Tuhan seperti apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Dengan demikian kamu tahu suara Tuhan. Saya selalu berkata, jangan pura-pura ketika mama lihat kamu membaca. Ketika mami tidak lihat, kamu bermain. Jadi tidak pura-pura, harus sungguh-sungguh. Berbuatlah kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ia pasti mengasihi kita. Keluarga kita, mama papa, oma opa. Kesetiaan oma dan opa kepada anak dan cucu. Begitulah kesian Tuhan mengasihi kita. Mengasihi adik-adik. Kasih itu bisa saja hukuman. Kasih itu adalah penebusan oleh Tuhan. Pemulihan oleh Tuhan. Firman hari ini bagi kita. Kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan. Mengenal kasih Tuhan. Itulah yang kita sekarang rasakan di keluarga kita. Dengan oma opa yang hari ini HUT PKLU. Kita bersuka cita, berterima kasih pada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu kita kenal melalui oma opa kita. Kasih Tuhan itu kita kenal melalui orang tua kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian firman kita hari ini. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat, kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mampukan kami mengenal Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang penuh cinta, penuh kasih kepada kami Tuhan. Dengan kasih-Mu itu, Engkau mampukan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami ini. Engkau beri damai sejahtera. Engkau memulihkan bangsa kami yang saat ini sedang dilanda virus corona. Engkau pulihkan hati yang terluka, keluarga-keluarga yang menderita, dan juga kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemimpin negara kami ini, presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah, dan RT RW, kepolisian, keamanan, semua Tuhan. Kami mau serahkan pemimpin kami ke dalam Tuhan. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan bangsa dan negara kami ini. Kamu serahkan pemimpin kami ke dalam Tuhan. Boleh bekerja sama untuk mencegah virus corona ini Bapa. Untuk mencegah kemiskinan, mencegah penderitaan rakyat. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi seluruh gereja-Mu di muka bumi ini, di Indonesia. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja GPIB, GPIB secara sinode, dan GPIB secara keseluruhan. Dan terlebih khusus gereja kami, Jemaat Bukit Moria. Engkau Tuhan memberkati pendeta-pendeta kami untuk bekerja sama menyusun program, bekerja sama meningkatkan iman jemaat
bekerja sama untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang menjadi hormat syukur bagi kemuliaan Tuhan. Berikan bekerja sama pendeta kami, majelis, pelkat, karyawan, satpam, supir, semuanya Tuhan. Kami doakan gereja kami ini, kami doakan majelis kami doakan pelkat kami. Dan saat ini kami dibantu oleh tenaga-tenaga live streaming ini Tuhan. Terima kasih. Semua ini boleh berjalan dalam kasih Tuhan. Semua ini berjalan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk adik lain kami. Kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan. Mereka bertemu dengan kami dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sudah ujian, yang mau ujian dan yang sedang ujian. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik, dapat mengerti dengan baik setiap apa yang mereka pelajari, boleh mereka jawab dan mereka mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mula pengetahuan. Berikanlah itu hikmat kepada adik kami Bapa, supaya mereka merasakan kasih-Mu walaupun mereka di rumah masing-masing, walaupun mereka belajar secara online, mereka terus merasakan kasih kesetiaan Tuhan kepada mereka. Beri sukacita, beri kesehatan kepada adik kami, lindungi sertai adik kami semua Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua yang mendidik anak-anak di rumah. Berikan kesabaran, beri berkat-Mu, beri kasih karunia-Mu Bapa. Bagi setiap keluarga adik kami, mama dan papa, beserta adik-adik kami Bapa. Ada damai sejahtera, ada sukacita, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dan doa kami jadi sempurna. Sempurnakan doa kami dan sahutilah kami dan doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk kembali memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan dulu persembahannya, dilipat dengan rapi dan ditaruh di tangan sebelah kanan. Persembahan yang adik-adik berikan dapat adik-adik titipkan dulu kepada mama dan papa yang akan diteruskan kepada koordinator sektor. Untuk lagu persembahan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat berguna di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 269, bait pertama dan kedua, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus.
Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tinggal dalam kita, kasih Tuhan tetap bersama kita. Saatnya kita selesai beribadah dan sebelumnya kita berdoa. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah boleh beribadah, kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bila kami hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan, firman-Mu terus tinggal bersama kami dan kami mampu melakukan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku